Pemirsa, pertumbuhan kredit perbankan terkontraksi pada tahun 2020 yaitu minus 2,41%. Ini terjadi karena perusahaan korporasi belum beroperasi secara normal seperti sebelum COVID-19. Oleh karena itu modal kerja yang dipinjam dari perbankan rata-rata diturunkan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam acara pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan PT EJK 2021 melalui kanal YouTube Otoritas Jasa Keuangan, belum lama ini menyampaikan meski demikian, modal dan likuiditas perbankan yang cukup tumbuh tinggi akan mampu memberikan perekonomian pada tahun 2021. Dikatakan penyaluran kredit perbankan itu sejalan dengan LDR atau rasio kredit yang disalurkan dengan penerimaan dana dari berbagai sumber atau likuiditas bank yang cukup rendah 82,2%. Meskipun suku bunga sudah berangsur-angsur turun single digit. Kedepan ia optimis, kredit dapat tumbuh karena perbankan didukung dengan permodalan yang kuat yaitu 23,9% dan juga likuiditas perbankan cukup ample, likuiditas cukup tinggi yaitu 2.111 triliun rupiah. Yang mana tahun sebelumnya hanya 1.251 triliun rupiah. Ini cukup mendukung penyaluran kredit ke depan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah pandemi, ia optimis kredit dapat tumbuh dan menggerakkan perekonomian kembali. Sebab jika ditelusuri per kategori bank, penyaluran kredit beberapa kelompok bank BUMN tumbuh 0,63%, BPD tumbuh 5,22% dan Bank Syariah tumbuh 9,50%. Ini didukung oleh pertumbuhan sektor mikro dan UMKM yang merupakan kebijakan dari daerah-daerah. Dikatakan stimulus yang diberikan Menteri Keuangan berupa penempatan dana di Bank Himbara dan beberapa bank BPD telah memberikan dampak bahwa dana negara tersebut disalurkan kepada UMKM yang jumlahnya 323,8 triliun rupiah atau leverage-nya 4,8 kali. Hingga data terakhir, bank juga telah memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur dengan total 971 triliun rupiah atau 18% dari total kredit 7,6 juta debitur. Kebijakan tersebut diklaim juga mampu menahan NPL perbankan tidak terlalu tinggi, yaitu pada level 3,06%. Cita Maya Bali Pos melaporkan.